Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita, sehingga pertemuan ini menjadi makna buat kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mohon maaf jika memang tidak bisa memberikan penjelasan yang panjang karena waktunya sangat singkat dan harus beberapa ayat bisa dijelaskan. Saya coba untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Saya mohon kepada ibu untuk membaca ayatnya di tempat masing-masing. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 153. Dari situ kita akan memulai sehingga ibu-ibu bisa menyimak langsung apa yang saya sampaikan pada saat ini, dan mudah-mudahan waktu yang diberikan bisa menyampaikan sesuai dengan rencana kita. Yang pertama yaitu surat 2 ayat 253. Bahwa dalam ayat ini Allah menjelaskan setiap rasul itu diberikan kelebihan masing-masing. Sehingga antara satu rasul dengan rasul yang lain punya keistimewaan. Ada yang langsung Allah berikan firman-Nya dari zatnya sendiri, tidak melalui Jibril, sehingga dia bisa bertemu langsung dengan nabinya atau rasulnya. Kemudian ada juga yang tentu diberikan mukjizat. Pada saat yang sama Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat dan bahkan dia dijadikan sebagai Ruhul Kudus. Sebetulnya ketika sudah diberikan dan ditampakkan bukti kebenaran terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Isa, seharusnya orang-orang Bani Israel beriman. Tapi orang-orang Bani Israel terbagi dua, ada yang beriman dan ada yang ingkar. Bahkan lebih dari itu, di antara mereka berselisih padahal bukti kebenaran sudah hadir dan bahkan ada yang membunuh nabinya. Nah, karena itu Allah menyebutkan di sini bahwa pada akhirnya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Kemudian dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi, maka apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus imani. Kita harus terima semua yang dibawanya adalah syariat yang diturunkan oleh Allah, dan dia sendiri sebagai seorang Rasul yang harus kita imani dan kita ikuti ajarannya. Nah, karena itu Allah memberitahu kepada kita di dalam ayat ini bahwa jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang kafir, tapi tergolonglah kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 254. Di sini Allah memberitahu kepada kita semua bahwa pada hari kiamat nanti manusia tidak akan berguna dari miliknya. Harta yang diberikan oleh Allah tidak akan berguna apa-apa di saat di hari kiamat. Pada saat sudah tidak ada lagi kita bisa berbisnis, berjual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat, tapi yang ada adalah amal soleh kita. Karena itu bagi yang punya harta diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah, agar nanti ketika di hari kiamat hartanya bisa bermanfaat untuk dia dan sedekahnya akan menjadi miliknya di hari akhirat nanti. Nah, namun Allah memberitahu kepada kita bahwa kalau orang yang tidak bersedekah dari hartanya, padahal hartanya adalah diberi oleh Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Sedangkan orang yang zalim tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang zalim dianggap sebagai orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita semua orang yang rajin bersedekah terhadap harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 255. Dalam ayat 255 Allah sedang menceritakan sifat-sifatnya. Sifat apa saja yang dimiliki oleh Allah sehingga kita harus mengagungkan asma-Nya, nama-namanya,
dan mengakui sifat-sifatnya yang maha agung, dan kita mengakui keagungannya yang maha tinggi, yang maha kuasa ya, yang tentu harus kita jadikan sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Yang pertama Allah menyebutkannya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah merupakan Tuhan, tidak ada selain Dia kecuali Allah yang esa. Jadi pada saat yang sama di dalam ayat ini Allah beritahu tidak boleh ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia, karena hanya Allah saja yang esa. Yang kedua sifatnya adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Maka Allah lah yang tidak pernah mati, yang tidak pernah ada berkesudahan. Kemudian Al-Qayyum, yang selalu mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Karena itu salah satu sifatnya disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Karena apa? Selalu mengurus makhluknya. Alangkah nistanya seorang hamba yang terus diurus oleh Allah seluruh kebutuhannya pagi, siang, sore, dan malam, tapi tidak beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik seluruh langit dan bumi. Karena dialah penciptanya, maka dialah yang berhak memilikinya. Karena itu tidak ada pemilik yang lebih besar, lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada syafaat yang akan diberikan pada seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Sebab syafaat itu milik siapa? Syafaat itu hanya milik Allah. Sampai Rasulullah sendiri, walaupun dia kekasih Allah, merupakan Nabi yang paling dekat dengan Allah, Rasul yang satu yang sama Allah, tapi Rasulullah tidak memiliki syafaat. Dia hanya diberi oleh Allah, setelah diberi oleh Allah baru dia bisa memberikan pada umatnya. Karena milik Allah lah syafaat ini. Sehingga Allah menyebutkannya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Maka orang yang diberikan syafaat semata-mata hanya karena izinnya. Kemudian setelah itu Allah itu maha tahu apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada di sekitar kita. Karena itu pantaslah ketika kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada di sekitar kita, karena Allah selalu mengawasi kita, maka kita akan selalu berhati-hati berperilaku dengan orang-orang ataupun dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian juga ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Tidak hanya ada di hadapan kita, di belakang kita saja, bahkan sampai yang ada dalam hati kita, yang tergetar dalam pikiran kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita sangka, apa yang kita yakini, semua Allah tahu. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan ya, kekuasaan, ilmu, dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjelaskan dalam ayat ini bagaimana agungnya Allah, bagaimana maha tingginya Allah. Allah beritahu kepada kita wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bahwa kursinya Allah itu seluas seluruh langit dan bumi. Satu langit saja tidak bisa dijangkau oleh manusia berapa luasnya, tidak akan bisa dihitung oleh kita, apalagi di tujuh lapis langit dan bumi. Nah lebih dari itu, ini baru hanya kursinya. Belum lagi arasnya yang menjadi tempat kursi itu ada di sana. Nah lebih lagi Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Karena itu kita menyebutnya Allahu Akbar. Inilah sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam yang kita sering sebut dengan ayat kursi di surat 2 ayat 255. Nah Allah ini menyebut di akhir ayatnya wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita membuat nafsu kita yang besar. Jangan sampai kita membuat keinginan kita yang besar. Yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam semua syariat yang diberikan kepada kita, kita harus menganggap inilah dari zat yang maha besar, yang harus kita ikuti, kita taati. Seperti kita ketika memulai sholat. Kita sudah langsung menyatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Bahkan dalam sholat yang paling banyak kita ucapkan adalah kalimat Allahu Akbar. Tidak hanya dalam pengakuan lisan kita ucapkan Allah yang maha besar, tapi sampai dalam keyakinan kita, aktivitas dalam ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, harus kita akui bahwa Allah lah yang maha besar. Maka nafsu kita kecil, keinginan kita kecil ya. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun kata orang itu hartanya banyak, tapi semua itu adalah kecil. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat berikutnya, ayat 256, Allah menjelaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam mengikuti agama Islam. Yang mau beriman silahkan, yang mau ingkar silahkan, yang mau taat silahkan, yang mau misalnya bermaksiat juga silahkan. Itu pilihan manusia bebas.
Karena Allah tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk mengikuti agamanya atau mengikuti syariatnya. Ya. Tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Walaupun Allah memberikan pilihan yang bebas kepada manusia untuk beriman atau ingkar, untuk taat ataupun maksiat, tapi kata Allah sudah menjelaskan mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Kita sebagai manusia yang diberikan fitrah suci saat kita menjadi janin dalam rahim ibu sudah menyatakan kita akan beriman pada Allah, kita akan mengesahkan Allah, akan beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf Allah menegaskan dalam 172, di ayat 172, Allah bertanya kepada setiap janin dalam rahim ibu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Walaupun anak tidak pernah belajar dari orang tuanya, belum pernah punya guru, tapi semuanya sudah menjawab bahwa ya aku akan bertuhan kepadamu. Ya. Tentu saja Allah adalah Tuhanku dan aku akan bertuhan kepadamu. Nah, itu sudah ada dalam fitrah setiap manusia. Nah, lebih dari itu kita diberi akal. Akal itu apa? Supaya kita belajar ya memahami semua apa yang ada dalam makhluk Allah ini agar bisa sampai mengenal siapa penciptanya, siapa pengaturnya, ya, siapa yang menanggung semua hidupnya, dan siapa yang menghidupkan dan mematikannya. Nah, karena itu Allah sudah menjelaskan mana jalan yang membawa kepada petunjuk, mana jalan yang pada kesesatan. Nah, kemudian Allah menyebutkan faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapakah orang yang pegangannya kuat? Siapakah orang yang punya pegangan hidupnya itu kuat? Yaitu orang yang bisa mengingkari segala bentuk Tuhan selain Allah. Itu yang disebut dengan tagut. Sementara pada saat yang sama dia benar-benar berpegang teguh kepada imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam inilah yang akan disebut dengan memiliki urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Mudah-mudahan kita semua memiliki ikatan yang sangat kuat dalam iman kita pada Allah dan mengingkari semua Tuhan selain Allah. La fisomalaha, ikatan yang kuat ini bagi kita yang sudah meyakini semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah, ya, semua keagungan Allah, maka kita tidak akan pernah terpisah sedikit pun dari ikatan yang kuat ini. Terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita. Dan subhanallah Allah menyebutkan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha tahu. Jadi Allah maha tahu siapa yang mau beriman, siapa yang tidak, siapa yang mau taat, siapa yang tidak, siapa yang memilih jalan petunjuk, siapa yang memilih jalan kesesatan, Allah maha tahu. Tanpa diberitahu oleh siapapun, Allah maha tahu. Sementara jangan kita menganggap dunia ini sangat luas. Bagi Allah itu tidak ada luasnya. Karena bumi itu hanya seperti pasir kecil, butiran pasir kecil di padang Sahara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat yang sama Allah maha luas, dimanapun manusia tinggal, dia mau taat, dia mau maksiat, dia mau beriman, dia mau ingkar, Allah maha tahu. Karena itu berhati-hatilah kita, jangan sampai kita menganggap remeh pada perbuatan maksiat. Setelah itu Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah lah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah itu melindungi orang-orang yang beriman, luar biasa baiknya. Karena Allah itu ketika melindungi sekaligus, dia mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya. Jadi kalau kita diajak beriman pada Allah, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak jahiliyah, supaya apa? Kita kembali kepada cahaya Allah, yaitu cahaya iman. Nah, pada saat yang sama Allah menyebutkan waladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir, siapa pelindungnya? Ternyata pelindungnya adalah ya para taghut, tuhan-tuhan selain Allah. Maka karena mereka berimannya, berlindungnya kepada selain Allah, pantaslah mereka akan jadi penduduk neraka yang kekal selama-lamanya. Kemudian ayat berikutnya Allah menceritakan tentang ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ibrahim diberikan kekuasaan menjadi raja, belum tentu semua orang itu akan mendukung dan akan mengikuti kekuasaannya. Hanya orang yang beriman saja bahwa dia sebagai seorang nabi diangkat jadi penguasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman justru dia berdebat. Berdebatnya bahkan justru tentang Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Mereka langsung menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim itu seorang nabi, orang yang beriman ya. Pelindungnya adalah Allah, maka Allah berikan hidayah. Dia harus bisa menjawab apa yang bisa membuat orang kafir tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. Nabi Ibrahim diberikan ide, inspirasi, hidayah oleh Allah untuk bisa memberikan ya pernyataan berikutnya yang tidak bisa dijawab sama sekali orang-orang kafir. Yaitu kata Nabi Ibrahim, Allah menciptakan matahari dari sebelah timur.
mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba kalian datangkan matahari dari sebelah barat. Mereka terbengong-bengong, bingung, tidak mampu menjawab. Ya, pada saat sama Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan berikan hidayah bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang beriman ya, dalam kondisi apapun hidupnya selalu dibimbing oleh Allah. Ada hidayahnya. Kenapa? Karena Allah itu pelindung bagi orang yang beriman. Selalu akan ada diberikan cahaya, ya, tidak akan pernah masuk pada lubang-lubang kesesatan. Karena di situ ada lubang-lubang kegelapan yang justru Allah terangi. Sehingga orang yang beriman akan selalu berlimpah hidayah, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Mereka zalim, tidak mau beriman, tidak mau taat, maka Allah tidak akan berikan hidayahnya, apalagi perlindungannya. Berikutnya yaitu mereka tetap tidak percaya bahwa Tuhan Nabi Ibrahim itu Tuhan yang sesungguhnya, yang harus disembah oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Allah memberikan penjelasan lagi dalam ayat berikutnya. Seandainya mereka diajak lewat ke sebuah kota, ya, sebuah negara yang sudah luluh lantah, hancur semuanya. Sampai semua bangunannya hancur hingga atap-atapnya sudah roboh semua turun ke bawah, sudah merata dengan bumi. Mereka bertanya, bagaimana Allah akan bisa menghidupkan sekali lagi ya negara yang sudah mati ini atau kota yang sudah mati ini? Tapi bagi Allah itu sangat mudah, ya, sangat mudah sekali. Allah menjawab apa yang disangsikan oleh mereka. Maka ya Allah matikan orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim ini, kemudian dimatikan selama 100 tahun. Setelah dia mati 100 tahun, Allah hidupkan kembali. Kemudian Allah tanya, kamu tinggal di sini berapa lama? Kata orang ini, saya tinggal di sini ya hanya 1 hari atau setengah hari. Kata Allah, tidak, kamu tinggal di sini selama 100 tahun. Coba kamu lihat pada makanan dan minuman kamu yang tidak berubah. Allah jaga nih makanan dan minumannya selama 100 tahun itu tidak punah, tidak binasa, tidak basi. Tapi coba kamu lihat keledai kamu. Ternyata keledainya sudah tinggal tulang-tulang saja. Tidak ada dagingnya, tidak ada wujudnya lagi. Sudah mati, sama seperti dia 100 tahun mati. Nah, pada saat yang sama Allah langsung menyusun kembali tulang-tulang yang berserakan itu, langsung dilapisi oleh daging, kemudian langsung jadi lagi seekor keledai. Setelah itu orang itu mengatakan, saya tahu sekarang bahwa engkau adalah Maha Kuasa. Nah, jangan sampai kita diazab dulu oleh Allah dan bukti kebenarannya. Ini orang sampai dimatikan 100 tahun karena apa? Melakukan pembangkangan terhadap seorang nabi yang sudah jelas membawa kebenaran. Ada bukti-bukti mujizat yang dibawanya ya. Tapi pada saat yang sama bukti kebenaran yang dibawa oleh seorang nabi tidak diakui. Nauzubillah ya. Dia harus dibuktikan dulu sampai dimatikan dulu selama 100 tahun. Tapi bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan kembali. Nah, jadi pada saat yang sama ibu-ibu kita berharap ya dalam kondisi apapun jaga iman kita. Jangan sampai kita melemah yang akan kita membuat jadi bertanya-tanya tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ya maha kuasanya Allah. Pada saat yang sama kita terus beriman terhadap apa yang kita yakini selama ini. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah di ayat berikutnya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, tolong tampakkan kepada aku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah, apakah kamu belum beriman kepadaku? Ya, belum beriman bahwa aku mampu menghidupkan semua yang sudah mati. Bagi Allah itu kan untuk mematikan semua makhluknya cukup dengan kun fayakun. Begitupun ketika menghidupkannya kembali cukup dengan kun fayakun. Kata Nabi Ibrahim, bukan itu ya Allah. Bukan karena saya tidak beriman. Tapi ini untuk memantapkan hati saya. Memantapkan iman saya. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu ya, sembelihlah 4 ekor burung, kemudian cincanglah dia, kemudian letakkanlah dia di beberapa bukit yang berbeda, ya, terpisah-pisah. Setelah itu kembalilah kamu ke tempat kamu, kemudian panggillah burung itu. Ternyata setelah selesai ya dilakukan semua seperti perintah Allah, kemudian dia panggil burung-burung tersebut, subhanallah, semua burung kembali hidup dan datang menghampiri dia. Maha benar Allah terhadap semua janjinya dan kekuasaannya. Jadi tidak akan sulit bagi Allah untuk menghidupkan semua makhluk yang sudah mati. Ketika Allah akan membangkitkan kembali manusia di hari kiamat setelah semuanya meninggal, semua wafat, semua mati, semua binasa. Bagi Allah sangat sulit untuk menghidupkannya kembali di padang mahsyar untuk dihisab mempertanggungjawabkan amalnya. Karena Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan sudah dibuktikan di dalam 2 ayat ini bahwa Allah Maha
kuasa dan sangat mampu dalam sekejap untuk menghidupkan kembali yang semua sudah mati, bahkan sudah berserakan tulangnya, bahkan sudah dagingnya dicincang-cincang, diletakkannya pun di beberapa bukit yang berbeda-beda, di sana juga dipisah-pisah, tapi subhanallah, dia kembali lagi hidup dengan sangat mudahnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kita setelah yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pemberi, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Itulah mengapa dalam ayat berikutnya Allah menceritakan bagaimana perumpamaan balasan orang yang berderma, ya, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kalau kita bersedekah dengan sesuatu, jangan kita kira bahwa Allah akan balasnya 10 kali lipat. Apalagi kita mengira akan dibalasnya 2 kali lipat. Tapi Allah akan membalasnya sampai 700 kali lipat. Jadi Allah menggambarkan balasan orang yang bersedekah itu seperti menanam sebuah biji. Dari satu biji ini tumbuh jadi sebuah pohon yang sangat besar, memiliki 7 batang, setiap batangnya ada 100 buah. Jadi kalau 100 buah dikali 7 batang berarti 700 buah. Dari satu biji akan menghasilkan 700 buah. Karena itu pantas kalau orang bersedekah hanya dengan sekerat roti, sepotong daging, tapi dia benar-benar ikhlas, Allah akan jaga terus, akan rawat terus sampai ketika nanti di hari kiamat saat kita dihisab oleh Allah, amal ini sudah berubah, bukan lagi sekerat roti, bukan sepotong daging, tapi sudah sebesar gunung Uhud. Ini menampakkan dan menandakan bahwa balasan Allah terhadap orang yang sedekah itu bukan 700 kali lipat lagi, bahkan lebih. Coba bayangkan hanya dari sepotong daging, sekerat roti, tapi bisa menjelma nanti amal solehnya seperti sebuah ya gunung, ya bukit gunung Uhud yang kita tahu kalau kita pergi ke Madinah itu besar sekali dan memanjang. Nah, kita menyadari bahwa di dalam janji Allah di surat ini, di ayat tersebut, Allah bukan mengatakan sekedar 700 kali lipat. Makanya Allah selipkan lagi firman-Nya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakannya, ya. Kepada siapa? Orang-orang yang dikehendaki. Siapa sih orang yang dikehendaki ini sampai dibalasnya lebih dari 700 kali lipat sedekahnya? Yaitu orang yang ikhlas, ya. Orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, tidak mengungkit lagi ya sedekahnya, tidak menyakiti ya orang yang menerimanya, sehingga benar-benar terjaga jadi amal soleh yang pahalanya terus didapat oleh Allah sampai seterusnya nanti ketika kita dihisab akan kita terima. Nah, setelah Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah wallahu wasi'un alim. Allah itu ya maha luas lagi maha berilmu. Jadi Allah tahu siapa yang riya, siapa yang tidak, karena Allah maha tahu. Tapi Allah juga maha tahu dimanapun orang bersedekah, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, yang dititipkan misalnya ke daerah-daerah yang sangat jauh di sana saudara-saudara kita yang sedang susah, misalnya di Palestina, yang di Suriah dan lain-lain. Pada saat yang sama Allah itu maha luas, Allah maha tahu. Dan membalas manusia nggak pernah kurang karena maha luas kepemilikannya dan kekuasaannya, nggak akan pernah berkurang miliknya ketika Allah balaskan untuk manusia dan berlipat-lipat sebanyak itu. Nah, jadi dalam ayat berikutnya Allah menceritakan bahwa orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit sedekahnya. Saya sudah sedekah sama kamu sekian, saya kemarin saya sudah mengantarkan makanan berapa banyak, pada saat kamu susah saya bawa kamu ke rumah sakit, saya bayarkan misalnya. Banyak kita sebutkan amal kita kepada seseorang yang sudah kita beri. Yang semacam ini tidak dimaksud dan Allah akan mendapatkan 700 kali lipat bahkan lebih. Jadi siapa saja orang yang akan dibalas seperti itu, yaitu yang tidak ya mengungkit-ungkit kebaikannya, setelah itu tidak menyakiti perasaan orang yang menerima. Jangan sampai kita mengatakan, kamu nih kalau tidak disekolahkan oleh saya, tidak saya bayar kuliah kamu, SPP kamu gak akan menjadi sarjana. Sombong sekali. Dia hanya ditipi ya harta oleh Allah. Pemiliknya siapa? Allah yang punya. Jadi kalau Allah menyuruh sebagai pemiliknya, nih saya kamu harta, tapi kamu jangan lupa banyak sedekah, ya itu wajar dia harus keluarkan. Karena dia menjalankan semua syarat yang dimiliki oleh pemiliknya yang asli. Jadi kalau dia sombong, dia ungkit-ungkit, bahkan menyakiti perasaan orang yang menerima, pastilah Allah murka. Sehingga tidak akan dibalas sedekah orang yang semacam itu. Nah, sedangkan orang yang benar-benar ikhlas, ya tidak menyebut-nyebut kebaikannya, tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya, maka dia akan diberikan pahalanya si Allah. Akan dijaga nih tadi seperti yang tadi saya ceritakan, bisa lebih dari 700 kali lipat. Bahkan balasan yang keduanya tidak akan ada rasa takut sama sekali.
Nggak akan ada rasa takut miskinnya walaupun dia banyak bersedekah. Tidak akan ada rasa takut dia akan rugi walaupun bisnisnya itu selalu dia gunakan ya keuntungannya untuk bersedekah. La khaufun, tidak ada rasa takut. Dan bahkan ketika nanti menghadap Allah, dia tidak akan takut menghadap Allah, bahkan dia akan tersenyum. Karena dia sudah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Kemudian walahum yahzanun, balasan yang ketiga, tidak akan diberikan rasa sedih. Pantas ya kalau orang yang meninggal, ya dia orang soleh, banyak sedekahnya, banyak amal ibadahnya, meninggal itu dalam keadaan wajahnya ceria, ya kemudian mulutnya tersungging senyum, gitu ya, menampakkan bahwa dia bertemu dengan Allah itu sangat gembira. Karena memang orang yang semacam itu kata Allah akan dibalas, Allah tidak akan bersedih. Dan ingat, orang yang banyak amal solehnya karena imannya dan orang yang banyak bersedekah tidak akan pernah stres ketika dia dijatuhi oleh Allah kemiskinan. Seandainya suatu hari dia dibikin bangkrut usahanya, tidak akan stres karena dia pasti yakin Allah yang memberikan rizki, bukan dari bisnisnya. Itu hanya sarana yang Allah beri. Masih banyak sarana yang lain yang bisa dijadikan sebagai sarana mendatangkan rizki. Pintu rizki bukan cuma dari bisnis, banyak pintu lain yang terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat mudah untuk memberinya. Jadi dia nggak perlu sedih dan juga di samping itu tidak perlu takut. Nah, diberitahu oleh Allah dalam ayat berikutnya, yaitu seandainya dibandingkan orang yang bersedekah banyak tapi diungkit-ungkit terus, bahkan menyakiti perasaan penerimanya, mana yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya bisa berkata baik dan dapat ampunan dari Allah? Ternyata kata Allah lebih baik berkata baik, ya, berkata dengan baik-baik, berkata memilih kata-kata yang selalu menghibur, yang selalu menggembirakan, bukan yang menyakiti perasaan orang. Ditambah lagi dia mendapatkan ampunan dari Allah, dia beristighfar, dia bertobat. Saat yang sama justru ini yang lebih baik daripada orang yang bersedekah banyak tapi selalu diungkit-ungkit dan bahkan menyakiti perasaan ya orang yang menerimanya. Jadi orang yang menerima pun, ya kenapa dia memberi kalau dia seperti itu? Mungkin dia juga bukannya berdoa supaya dia bertambah banyak rezekinya gitu ya, malah karena dia kecewa. Mudah-mudahan ya mendoakan dia supaya sabar ya, supaya sadar ya, dan kembali ke jalan Allah agar Allah terus memberi rezekinya. Nah, Allah menyebutkan di sini lebih baik orang yang berkata-katanya dengan baik dapat ampunan daripada orang yang bersedekah banyak, bersedekah terus-menerus tapi dia selalu ya mengungkit-ungkitnya, bahkan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Pada saat yang sama, kalau dia misalnya tidak mau bersedekah juga nggak apa-apa. Kata Allah, Allah tetap maha kaya, wallahu ghaniyun halim. Allah tetap maha kaya, tapi Allah itu dengan maha kayanya selalu memberi kepada manusia, bahkan kepada yang maksiat, kepada yang taat, Allah beri semuanya. Kepada yang beriman, tidak beriman, Allah beri semuanya. Karena Allah itu selain ghani, disebutkan di sini halim, santun. Ya, dia berakhlak, dia punya adab, dia santun. Kepada siapapun inginnya memberi dan memberi. Dia membalas atau tidak, mau bersyukur apa tidak, Allah tetap memberi. Sama orang yang tidak beriman pada Allah pun diberi, dia diberi jodoh, diberi harta, diberi ilmu, diberi segalanya. Begitupun orang yang beriman. Tinggal bagaimana ujian kenikmatan itu, apakah mampu disyukuri dan digunakan sesuai dengan ya syariat dan ya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah beritahu, kalau sudah bersedekah itu jangan dibatalkan pahalanya. Kalau kita sudah bersedekah, jagalah pahala ini terus menerus. Supaya apa? Bermanfaat untuk kita saat nanti kita dihisab. Bermanfaat untuk kita saat kita nanti kembali ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita sudah menghadap Allah, ini wajah yang cantik yang akan berguna. Ini baju yang mewah tidak akan berguna. Perhiasan yang bagus-bagus, yang mahal tidak akan berguna. Yang berguna apa? Cuma amal solehnya. Nah, salah satu amal soleh ini adalah sedekah. Allah menyatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit ya sedekah tersebut dan menyakiti perasaan orang yang ya menerimanya. Karena dua hal ini, perilaku buruk ini akan menggugurkan pahala sedekahnya. Nah, karena itu Allah sudah mewanti-wanti, mengingat-ingatkan terus kepada kita di ayat ini. Ada sudah dua kali diingatkan bahwa sedekah itu jangan sampai diiringi dengan mengungkit-ungkit sedekahnya dan jangan menyakiti perasaan yang ini. Sudah dua kali bicara oleh Allah. Supaya apa? Kita bisa menjaga terus keikhlasan kita. Kalau orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan, orang yang riya karena orang yang tidak bisa menjaga amalnya, sedekahnya, sehingga dia ungkit-ungkit, sehingga dia sakiti perasaan orang yang menerimanya, sebab dia ingin dibalasnya bukan oleh Allah.
Dia ingin dibalas oleh manusia. Dia berharapnya kalau saya sudah memberi, kamu harus sayang dong sama saya, kamu harus hormat dong sama saya, kamu harus peduli dong sama kebutuhan-kebutuhan saya. Dia misalnya butuh tenaganya, dia cepat segera membantu. Ya. Kalau dia misalnya memanggil, harus cepat merespon gitu. Dia inginnya seperti itu. Karena apa? Ingin dibalas oleh manusia. Ingin disebut-sebut namanya, ingin dipuji-puji apalagi di depan banyak orang. Kalau seperti itu bukan untuk Allah. Makanya akan batal pahala sedekahnya. Kata Allah, jika ada orang bersedekah tapi diungkit-ungkit sedekahnya, saat dia kecewa diungkit-ungkitlah ya sedekahnya. Nanti setelah itu disakitilah perasaan orang yang menerimanya. Kata Allah, nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan balasan sedekahnya. Kenapa? Karena amal sedekahnya itu seperti debu diletakkan di atas batu licin. Sekalipun debunya banyak sampai menutupi batu licin itu, tapi begitu ada hujan sangat deras, apalagi hujan deras ini sangat lama, habislah semua debu itu akan dibawa air. Sehingga kembalilah batu itu licin kembali tanpa ada debu. Begitulah orang yang bersedekah. Kalau bersedekahnya diungkit-ungkit, kalau bersedekahnya itu ingin ya dihargai oleh orang dan bahkan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Nah, Allah beritahu kepada kita di dalam akhir ayat ini, setiap amal manusia dengan sedekahnya itu tergantung dengan apa yang dilakukannya. Yang perilakunya bagus sesuai dengan adab-adabnya, sesuai dengan ketentuan akhlak yang harus dilakukan ketika bersedekah, maka dia akan mendapatkan balasannya sesuai. Sementara yang tidak sesuai dengan adab-adab yang seharusnya ketika bersedekah, maka dia akan mendapatkan balasannya seperti itu. Jadi Allah menyebutkan la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang sudah diusahakan oleh seorang. Allah juga mengingatkan di sini, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang-orang yang kafir. Ingat ya, hidayah itu sangat mahal ya. Dia harus dicari, harus dipertahankan oleh kita. Nah, berikutnya yaitu dalam ayat ini ya, di ayat 265-nya Allah menyatakan bahwa perumpamaan tadi perumpamaan orang yang bersedekahnya yang tidak diterima oleh Allah. Nah, sekarang perumpamaan orang yang bersedekahnya diterima oleh Allah. Siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah? Dalam ayat ini disebutkan yaitu orang yang bersedekahnya semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, supaya saya semakin mantap iman saya bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki, Allah itu Maha Baik, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Penolong, Allah itu Maha Pembalas dan yang baik-baik. Allah itu sangat memenuhi janjinya, tidak pernah menyeleweng dari janjinya. Pada saat yang sama semakin mantap imannya dan juga ikhlas dalam memberikan sedekahnya, maka pada saat itu Allah menyebutkannya seperti seseorang memiliki kebun. Tapi kebunnya ini di atas dataran tinggi. Sementara dataran tinggi ini hujannya banyak sekali. Sehingga pohonnya subur sekali. Dia memberikan hasil dari buah di perkebunan itu 2 kali lipat. Karena apa? Dia ikhlas dan dia mantap benar-benar. Ya, semakin imannya semakin bagus ya. Nah, pada saat yang sama di situ Allah menyebutkan seandainya tidak ada hujan sama sekali, tapi embun pun masih bisa membasahi. Jadi seandainya pun dia tidak bisa bersedekah banyak, dia masih tetap bisa bersedekah. Karena apa? Dia ikhlas. Sehingga tetap ya, dia akan terus hidup amal solehnya, terus bisa istiqomah. Kemudian berikutnya Allah mempertanyakan, adakah orang yang ingin beramalnya ya seperti seseorang yang ingin memiliki sebuah kebun, kebun yang diisi dengan pohon-pohon kurma, pohon-pohon anggur ya. Kemudian di bawahnya ada aliran sungai yang mengalir. Sehingga dia berharap dengan semacam itu tumbuhlah buah-buahan beraneka ragam. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia riya, ya apalagi menyakiti orang yang menerima amalnya, itu sering diungkit-ungkit ya sedekahnya. Pada saat yang sama dia tiba-tiba kebunnya akan didatangi oleh angin yang sangat kencang sekali, tapi angin yang mengandung api. Begitu angin itu lewat ya, melewati kebun yang subur ini, ternyata langsung hangus terbakar, tidak menghasilkan apa-apa. Sekalipun di pohon itu sebetulnya ada buah yang sudah tua, yang sudah matang tinggal dipetik, ada juga buah-buah yang kecil-kecil yang sebetulnya ini akan menggantikan ya boleh dikatakan untuk panen kedua setelah yang tua itu dipetik, tapi semuanya akan habis ya dilahap oleh api yang terkandung di dalam angin ini. Nah, itulah perbuatan orang yang bersedekah tanpa ikhlas, yang dengan riya, maka tidak akan ada pahala sama sekali si Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah memberikan perumpamaan semacam ini? Bahkan dari tadi kita bicara tentang perumpamaan orang yang beramal dengan riya, sedekah dengan riya, dan sedekah yang ikhlas. Kata Allah, agar kalian bertafakkur, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua bisa berpikir. Dengan kita berpikir, merenungkan ayat-ayat ini, mentadaburi ayat ini, maka kita akhirnya mencoba, ya Allah jangan sampai saya beramal riya. Ya Allah jangan sampai saya menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah saya. Ya Allah jangan sampai saya ungkap-ungkap terus sedekah saya. Saya akan sembunyikan ya sedekah saya seperti bagaimana saya beramal dengan tangan kanan saya, tapi tangan kiri saya tidak tahu. Supaya ini terjaga terus keikhlasannya dan tidak akan pernah disebut-sebut di depan orang banyak. Kemudian Allah beritahu kepada kita bagaimana adab bersedekah yang baik. Adab yang bersedekah yang baik ini dalam ayat selanjutnya yaitu disebutkan, hai orang yang beriman, berinfaklah dari harta yang baik-baik. Jangan kita bersedekah dari harta yang buruk. Kita mau bersedekah, kita pilihkan dulu, kita bersedekah dengan buah yang bagus-bagus, kita ambil yang jelek kasihin orang. Kita mau bersedekah dengan uang yang besar-besar, kita ambil yang kecil-kecil, apalagi yang sudah kusut-kusut, yang sudah lecek-lecek, kita kasihkan sama orang. Makanan ya yang masih baru matang, masih hangat untuk kita, tapi kalau sudah dingin, ya sudah hampir-hampir basi, kita kasihin pada orang. Kata Allah, jangan bersedekah dengan semacam itu, tapi bersedekahlah dari harta yang baik-baik. Allah langsung berikan perumpamaan pada kita, bagaimana kalau kamu yang menerima sedekah semacam itu, sedekah yang buruk-buruk kamu terima, apakah kamu akan mengambilnya? Kata Allah, jika kamu menerimanya, kamu tidak akan mengambilnya, bahkan kamu akan memicingkan mata. Jadi subhanallah, kita kalau bersedekah itu harus ada bahkan sikap isarnya. Isar itu mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau tidak, ya sama-sama kualitasnya dengan kita. Kita senangnya yang bagus-bagus, ya kita juga ambil sebagiannya, sebagian yang bagus juga kita berikan pada orang. Setidak-tidaknya seperti itu. Jangan sampai kita bersedekah dengan harta yang tidak baik, akhirnya oleh orang tidak akan dimanfaatkan. Begitu sampai pada mereka, wah ini tidak bagus, ini sudah mau busuk semua. Kalau dimakan tidak sehat, sama mereka juga akan dibuang. Nggak akan jadi pahala buat kita. Jadi pada saat yang sama, di sini Allah menyatakan bahwa kalau kita bersedekah, berinfak harus dari harta yang baik-baik. Jangan sampai kita bersedekah dari harta yang jelek. Kemudian ayat berikutnya di ayat 268 Allah menyatakan bahwa setan itu menyeru kepada kita semua ya untuk atau menuju kepada kefakiran dan menuju kepada kejahatan. Setan itu nggak pernah mengajak kita untuk jadi orang kaya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah, tidak akan pernah. Makanya dia kalau mengajak kita justru jadi bangkrut, jadi hancur. Ada orang bisnis diajaknya riba, ada orang bisnis ya diajaknya misalnya dengan cara rentenir, ada orang bisnis diajak dengan cara menipu. Bagaimana mungkin dia mau kaya? Karena membuat orang jadi susah, sehingga orang tidak akan lagi suka berbisnis dengan dia. Lama-lama dia jadi bangkrut, jadi fakir. Kalau setan itu mengajaknya seperti itu. Selain itu mengajaknya pada kejahatan, keburukan. Seharusnya yang dijaga kualitasnya sama dia diringankan kualitasnya, diturunkan kualitasnya, tapi tetap saja harganya tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Jangan sampai kita mengatakan pada orang ini diskon, tapi harganya sudah dinaikkan dulu. Sebetulnya itu tidak ada diskonnya, sama dengan harga yang lama. Coba dinaikkan dulu harganya. Nah, ketika semacam itu, bagaimana mungkin kita akan berkah bisnisnya? Setan itu selalu mengajak pada manusia untuk ya kepada kefakiran, membuat kita jadi bisnisnya tidak akan cemerlang, justru akan menjadi hancur. Kebalikannya, maunya senangnya berbuat jahat. Berbeda dengan Allah. Allah itu kalau menyeru manusia, mengajak manusia justru agar mengarah kepada yang diampuni oleh Allah dan yang mendatangkan banyak karunia. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah selalu menyeru pada manusia, mengajak manusia untuk selalu mendapatkan ampunannya. Selain itu untuk mendapatkan karunia. Coba tadi bicara tentang sedekah, kenapa Allah mengatakannya di sini akan mendatangkan ampunan dan mendatangkan karunia. Allah tidak mengatakan akan mendatangkan ampunan dan rizki, tapi karunia. Karena sedekah itu bukan hanya dibalas dengan bertambahnya rizki berkali-kali lipat, tapi juga akan bisa ya menjauhkan dia dari bala, dari cobaan, dari ujian berat, dari musibah berat, dari bencana. Bisa juga akan disembuhkan dari kesehatannya, bisa juga akan diberikan solusi dalam kesulitannya. Beragam balasan dari Allah akan diberikan pada orang yang sedekah, bukan hanya rizki. Makanya Allah di sini menyebutkan
menyebutkannya bukan magfiratam minhu wa rizqan, tapi magfiratam minhu wa fadla. Jadi beruntunglah untuk orang yang banyak bersedekah, banyak sekali yang akan diberikan balasannya oleh Allah. Selain tadi nanti tidak akan ada rasa takut, tidak akan bersedih, bahkan dilipat gandakan ya pahalanya, dilipat gandakan rezekinya. Itulah mengapa Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Setiap Allah menceritakan tentang balasan orang yang bersedekah selalu berlimpah itu selalu diakhiri dengan semacam ini. Allah itu maha luas, Allah itu maha tahu. Jadi Allah maha tahu bagaimana dengan yang diniatkan oleh hati kita, mau riya atau tidak. Allah maha tahu mau ikhlas apa tidak. Allah maha tahu ya berapa yang harus dibalas. Kalaupun dibalas sebesar-besarnya, bagi Allah tidak akan mengurangi dan tidak akan membuat dia jadi susah atau fakir. Karena apa? Allah maha kaya, kekayaan tidak akan tertandingi oleh seluruh makhluknya. Sekalipun semua harta yang ditahan makhluk itu dipersatukan, justru itu semua sebagian kecil dari harta yang diberi oleh Allah. Sekalipun ilmu diberi oleh Allah ini seluruh manusia dipersatukan seluruh dunia, tidak ada apa-apanya dari ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah itu hanya ya seperti setetes air yang keluar dari sebuah jarum di tengah laut, nggak ada apa-apanya. Makanya 7 lautan jadi tinta ya. Kemudian seluruh pohon dijadikan sebagai pulpen, tidak akan bisa mencatat habis ilmunya Allah. Nggak ada apa-apanya, Allah itu maha kaya. Jadi kita jangan sombong dan hati yang diberi oleh Allah. Nggak ada apa-apanya, itu bahkan cuma pinjaman sementara. Kalau Allah sudah berkehendak akan dicabut kembali semuanya. Makanya gunakanlah selama Allah masih percaya harta itu pada kita, banyaklah bersedekah. Agar Allah terus percaya memberi lagi, bahkan terus berlipat-lipat menjadi semakin besar, semakin besar. Makanya orang yang bisnis tapi jadi dermawan, gak akan pernah kita mendengar dia bangkrut. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kata orang sekarang krisis, susah cari proyek, bagi dia mudah. Karena apa? Allah yang berikannya. Kata orang sekarang susah nih kita melanjutkan bisnis, perusahaan hancur, bagi dia enggak, malah semakin lebar, semakin lebar. Bisa buka usahanya di bidang-bidang yang lain, bisa buka cabang-cabangnya di beberapa tempat. Karena apa? Allah itu maha kaya. Dan terus akan berikan kekayaannya justru kepada orang yang rajin bersedekah. Nah setelah itu Allah beritahu kepada kita yu'til hikmata mayyasha di ayat 269. Allah memberikan hikmah. Apa sih hikmah? Hikmah itu mengetahui rahasia yang ada dalam syariat Islam. Nah hikmah semacam ini diberikan pada siapa? Ternyata hanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau orang ini sudah menerima hikmah yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali. Maka harus dipilih siapa yang mentalitasnya siap. Orang yang seperti apa yang mentalitasnya bagus supaya dia siap diberi hikmah. Sehingga nanti benar-benar bisa menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Tidak digunakan ya hikmah itu untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Allah, wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tapi kata Allah ya, ini semua hanya bisa menjadi kesadaran bagi siapa? Orang yang akalnya sehat. Hanya ahli fikir. Siapa sih orang yang akalnya sehat? Yang akalnya digunakan karena imannya. Kalau orang beriman menggunakan akalnya, tentu tidak akan ya menggunakannya untuk hal-hal yang bermaksiat pada Allah. Akan menggunakan akalnya sesuai dengan keyakinannya, kegiatan ya untuk hal-hal yang bisa menghasilkan ide-ide yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 270 Allah menyatakan, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu nadarkan, Allah itu Maha tahu. Padahal kan nazar bisa jadi hanya dalam hati. Padahal nazar itu kan bisa jadi diucapkan dalam tersembunyi, tidak di depan orang, tidak ada satupun orang mendengarnya. Tapi Allah Maha tahu apa yang kamu nadarkan, itu harus dilakukan, harus diamalkan sesuai dengan nazarnya, harus dibuktikan. Dan apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan dimanapun, sebesar apapun, Allah Maha tahu. Tapi Allah memberitahu kepada kita dalam ayat ini, kenapa ya Allah memberitahu kepada orang yang berinfak, pada orang yang nadar, dan kemudian dilakukan nazarnya, infaknya dikeluarkan sebesar-besarnya. Tapi Allah menyebutkan wa ma lidzalimin min ansar. Tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan kalau orang yang rajin berinfak, kemudian punya nazar, nazarnya dibuktikan, diamalkan, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak bersedekah, dia termasuk zalim. Orang yang bernazar tapi tidak dibuktikan nazarnya, dia termasuk zalim. Maka Allah tidak akan menolong dia. Kemudian di ayat 271, Allah mengajarkan pada kita tentang bersedekah itu boleh nggak sih diketahui oleh orang. Kalau diketahuinya bukan untuk maksud riya, misalnya ya kita di tempat umum dimintai infak, ya kita bersedekah di depan mereka. Kemudian misalnya kita didatangi oleh orang, terus dikatakan ini dibutuhkan infak, kita bersedekah ya, kata dia dicatat, tidak perlu ditulis nama, tapi ini untuk memberikan motivasi pada yang lain. Dia yang minta, bukan kita yang minta.
Ini kan berarti ditampakkan, tapi bukan niat untuk riya. Pada saat yang sama kata Allah itu boleh. Tapi kalau ada orang berusaha untuk selalu menyembunyikan sedekahnya, justru itu yang lebih baik kata Allah. Tapi orang yang bersedekah, berinfak, apakah ditampakkan namun dia ikhlas, dan bersedekah yang disembunyikan sama-sama mendapatkan balasan, yaitu dihapuskan kejahatan-kejahatannya. Tambah lagi nih balasan orang yang bersedekah dengan ikhlas, yang tidak riya, yang tidak diungkit-ungkit, yang tidak menyakiti perasaan yang menerima. Ditambah lagi selain tadi kita bicarakan, ya, yaitu akan dibalas 700 kali lipat lebih, tidak akan bersedih, tidak akan jadi orang yang takut, ya. Tambah lagi sekarang dihapus kejahatan-kejahatannya. Kemudian selain itu Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak diwajibkan berikan hidayah pada mereka. Kenapa? Rasul itu hanya diwajibkan berdakwah. Kita juga sama. Kita tidak diwajibkan memberikan hidayah pada orang yang kita seru, yang kita ajak, yang kita dakwahi. Kalau masalah dia menerima atau tidak itu urusan dia kepada Allah, tapi kewajiban kita sudah selesai. Karena itu masalah hidayah bukan di tangan mubalik, bukan di tangan dai, bukan di tangan para ibu, bukan di tangan guru, ya, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena itu pantas kita harus rajin berdoa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita infakkan, jika itu merupakan dari harta yang baik-baik, dilakukannya dengan baik, dengan ikhlas, sesuai dengan tata cara yang benar, maka kata Allah akan kembali balasannya, ya, untuk pemiliknya. Sesuai juga kalau kita benar-benar mengharapkan ridho Allah, ya, dalam sedekah kita, maka Allah akan berikan sesuai dengan, ya, balasan yang seharusnya. Dan pada saat yang sama balasan itu tidak akan menzolimi kita, justru akan membuat kita menjadi bahagia. Kemudian di ayat 273 Allah memberitahu di antara sekian banyak orang yang berhak menerima itu ada yang tidak kelihatan. Siapa sih yang tidak kelihatan? Yaitu ada orang-orang yang fakir tapi kesibukannya selalu berjihad, berjuang di jalan Allah. Karena selalu, ya, waktu-waktunya untuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Misalnya dia hanya bisa mengajar Quran, kesana kemari dia mengajar Quran, banyak orang butuh dia, ya, kesana kemari dia ceramah, ya, banyak orang butuh dia, dan dia benar-benar ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, tidak memberikan target, tidak memberikan harga, ya. Pada saat yang sama ketika dia benar-benar ikhlas, maka dia tidak punya kesempatan untuk mencari penghasilan karena waktu demi waktu hanya digunakan untuk fisabilillah. Namun di lain itu dia benar-benar tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Sementara performanya dilihat dari kepribadiannya, ya, zahirnya itu bukan seperti orang yang susah. Dia menjaga penampilannya supaya berpenampilan baik, berpenampilan sehat, berpenampilan indah, dia jaga betul. Karena sebagai seorang dai, seorang guru, kan dia harus bisa menjaga penampilan supaya orang itu senang untuk mendengarkan, pembicaraannya, supaya orang itu tidak melecehkannya, tidak mengejeknya. Dan itu juga mengikuti, ya, ketentuan Allah bahwa Allah itu indah, mencintai keindahan, Allah itu baik, mencintai kebaikan. Maka pada saat yang sama bersedekah kepada orang yang seperti ini sangat baik. Inilah yang paling baik, kita bersedekah kepada orang yang aktivitasnya fisabilillah, tidak pernah minta-minta kepada orang, tapi dia memang nggak punya kesempatan untuk mencari penghasilan. Di saat yang sama dia menjaga penampilannya tidak seperti orang yang butuh untuk dikasihani. Apapun yang kita berikan, infaknya, sedekahnya kepada dia, Allah Maha tahu. Seperti apa yang Allah balas, tentu inilah yang menjadi, ya, kebaikan bagi orang ini, seperti yang sudah dijelaskan, balasan-balasan untuk orang yang bersedekah dengan ikhlas. Nah, kemudian di ayat yang terakhir 274, ayat yang terakhir saya jelaskan hari ini, yaitu bahwa kita itu berinfak sebaiknya terus-menerus. Berinfak itu apakah sedang banyak uang, sedang uangnya cukup, bahkan ketika kekurangan uang, sebaiknya bersedekah. Bersedekah itu jangan dibatasi waktu, sehingga sedekahnya kata Allah di sini bilaili wan nahari. Bersedekah itu sedapat mungkin di waktu malam, di waktu siang, tentu akan sangat baik. Karena apa? Bersedekah itu sedapat mungkin terus-menerus. Bahkan wa alaniyah, sirra wa alaniyah. Bersedekah itu harus dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ketika tidak ada orang kita bersedekah, ketika banyak orang kita bersedekah, menunjukkan sedekah itu harus istiqomah. Bagi orang yang semacam ini, maka mereka akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara lengkap seperti sesuai dengan janjinya, dan dia tidak akan pernah takut menghadap mereka dan tidak akan bersedih. Bahkan orang yang semacam ini mudah-mudahan nanti ketika saat meninggalnya didatangi oleh para malaikat seperti yang disebut dalam surat Fussilat.
Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, ya, beriman dan istiqomah, maka akan didatangi oleh para malaikat. Untuk apa? Kata para malaikat, Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, terimalah kabar gembira bahwa kamu akan mendapatkan surga sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dermawan, yang ikhlas, ya, menjadi hamba Allah yang terus beriman, berwala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, ya. Kemudian kita juga menjadi hamba yang terus meyakini dan membenarkan para rasul, ya, dan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita istiqomah sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.